Jadi mengenai karakter burung emprit Jepang. Satu, burung emprit Jepang ini burung yang bersosial ya Polo. Selain bersosial tinggi, burung koloni juga, berkelompok, dan burung ini sangat ramah juga ya Polo. Tidak agresif dan pintar dalam mengasuh atau meloloh anaknya Polo. Ya, merawat anaknya itu sangat pintar. Dan burung ini tuh perawatannya sangat mudah sekali Polo, simple, untuk brandingnya juga enak ya, gak memerlukan tempat yang luas, gak memerlukan kandang yang luas juga ya Polo. Jadi ini memang mantep lah untuk para sahabat fin yang baru memulai branding fin, ya saya rekomendasikan di emprit Jepang ya Polo, itu lebih mudah. Selain itu semua, burung emprit Jepang ini tuh tidak rentan dan tidak gampang diserang penyakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya Torifin dengan saya sendiri Dodi Hamzah Poloku. Salam edukasi ternak manak sampai akeh. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang burung emprit Jepang, mengenai karakter, perawatan, serta pakannya Polo. Sebelum saya menjelaskan itu semua, simak terus video saya, tonton sampai habis, dan alangkah baiknya untuk like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Jika ada kritik dan saran, jangan sungkan-sungkan untuk komen di kolom komentar Polo dan share video saya. Jadi mengenai karakter burung emprit Jepang. Satu, burung emprit Jepang ini burung yang bersosial ya Polo. Selain bersosial tinggi, burung koloni juga, berkelompok, dan burung ini sangat ramah juga ya Polo. Tidak agresif dan pintar dalam mengasuh atau meloloh anaknya Polo. Ya, merawat anaknya itu sangat pintar. Dan burung ini tuh perawatannya sangat mudah sekali Polo, simple, untuk brandingnya juga enak ya, gak memerlukan tempat yang luas, gak memerlukan kandang yang luas juga ya Polo. Jadi ini memang mantep lah untuk para sahabat fin yang baru memulai branding fin, ya saya rekomendasikan di emprit Jepang ya Polo, itu lebih mudah. Selain itu semua, burung emprit Jepang ini tuh tidak rentan dan tidak gampang diserang penyakit. Jadi kekebalan tubuhnya itu memang kuat ya Polo, dan dia itu bisa beradaptasi ya dalam cuaca dingin baik pun panas ya Polo. Cepatlah beradaptasinya Poloku. Gitu. Karakternya itu aja. Terus yang sulit ya Polo untuk para sahabat fin itu bedain jantan betinanya emprit Jepang, karena dari postur tubuh sama juga ya Polo, paruh juga dilihat sama gitu. Makanya banyak para sahabat fin itu bedain jantan betina emprit Jepang itu dari usia 3 bulan tuh memang sudah mantep, sudah yakin kalau itu jantan. Karena apa? Usia 3 bulan jantan itu ngeriwik ngerol Polo. Kalau betina itu ngeriwik cuma gak bisa ngerol. Jantan itu kalau ngerol sambil mengembangkan bulunya ya Polo gitu. Terus ada nggak Mas ciri-ciri lain selain ngerol untuk bedain jantan betinanya emprit Jepang? Ini saya berbagi pengalaman saya sendiri ya Polo ya, yang sudah saya alami di kandang, sudah saya amati betul-betul. Untuk melihat jantan betina emprit Jepang itu bisa dilihat dari paruh, kepala ya Polo, terus dari bola matanya juga bisa kelihatan ya Polo. Gitu sih Polo, postur tubuhnya juga kelihatan Polo. Jadi saya akan jelasin untuk bedain jantan betinanya. Saya ambilkan dulu ya Polo burungnya ya Polo.
Jadi untuk bedain jantan betinanya per Jepang itu bisa dilihat dari parunya bolo. Ini jantan ya bolo. Ini jantan, ini betina ya. Oh ya. Tapi yang jantan itu betinanya itu jantan itu parunya lebih tebel ya, lebih tebel terus lebih maju ya bolo ya. Kalau untuk betina itu lebih runcing bolo, lebih runcing, lebih tipis ya. Untuk kepalanya juga ya, kita bisa lihat lebih besar yang jantan dibanding yang betina. Nah, untuk bola matanya ya lebih besar yang jantan bolo ya. Nah, lebih besar yang jantan dibanding yang betina. Betina lebih kecil bola matanya ya bolo ya. Nah, ya. Itu aja sih bolo untuk bedain bolo. Dari postur tubuhnya gitu sih bolo. Yang postur tubuhnya seperti ini bolo. Ya, lebih besar yang jantan, mentekel lah kalau jantan itu bolo. Itu aja sih bolo ya. Saya jelaskan bolo ya, bedain jantan betinanya sampai Jepang. Jadi kalau kita sering ngamati, sering megang, lama-lama kita tahu kok bolo, bedain jantan betinanya pasti hafal. Itu aja, itu menurut pengalaman saya di kandang, dan itu sudah satu ya boloku ya. Masalah bedain jantan betina sudah ya, cukup sampai di situ sih untuk mengenal karakter burung emprit Jepang ya bolo. Kita bahas mengenai perawatan burung emprit Jepang. Perawatan burung emprit Jepang apa aja sih yang dibutuhkan mas ya. Jadi kita harus siapkan ini boloku, benar bolo. Jadi kita harus siapkan kandang ukuran 45 kali 30 ya. Bisa juga kandang ukuran 30 kali 40 atau 35 kali 35 itu sudah produktif ya bolo. Jadi gak memerlukan kandang yang besar, kecil ini juga bisa produktif. Jangan lupa untuk disiapkan sarang rotannya ya bolo. Kalau di kandang saya sini sih rata-rata emprit Jepang lebih nyaman di sarang rotan. Kalau di kandang sampean nyamannya di glodok kotak nggih monggo kan gitu bolo ya. Jangan lupa untuk pangkringannya, dan kita siapkan untuk wadah pakan dan wadah minumnya ya bolo ya. Mau pakai dispenser atau cepuk bisa. Dan pastikan jantan betinanya bolo, dan kita harus tempatkan kandang ini itu bisa ditempelkan di tembok ya. Bisa kita pakai meja, kita taruh di atas meja ya gak apa-apa, sementing burung ini aman dari predator ya bolo. Buatlah burung ini nyaman dan aman ya bolo ya. Gak terlalu rame lalu lalang kebisingan, itu juga pengaruh untuk ketenangan burung emprit Jepang ini bolo. Biar dia itu ngeram telurnya itu biar tenang dan aman dan nyaman sih bolo. Kalau memang nanti burung ini itu sensitif, kita bisa tutup kardus di sini bolo. Kardus ya, samping atas ya. Kalau memang belakangnya tembok gak perlu ditutup bolo. Jadi cukup tampakkan tampak depannya saja. Gitu aja sih bolo. Mengenai perawatan burung emprit Jepang itu aja sih yang diperlukan bolo. Kalau memang mau pakai koloni juga bisa pakai aviari, bebas terserah sampean. Ya cukup sampai di sini sih bolo masalah untuk mengenai perawatan burung emprit Jepang ya bolo ya. Kita akan bahas tentang pakannya burung emprit Jepang ya. Jadi untuk pakan emprit Jepang saya kasih itu millet putih sama Jawa Wood ya bolo. Terus jangan lupa untuk pakan egg food tray-nya ya. Egg food tray saya bikin sendiri bolo. Sudah saya share video saya tutorial ya bolo bikin egg food tray ya. Itu selalu standby pakan tambahan kering itu egg food tray. Terus ketiga, pakan grit ya bolo, atau kalsiumnya, asinan atau kalsiumnya seperti tulang sotong, cangkang telur ya. Itu saya haluskan bolo, saya deplok sampai halus ya. Terus saya ayak pakai saringan teh, saya sajikan ke burung emprit Jepangnya. Terus kalau di kandang saya tambahin arang kayu bakar bolo. Saya tambahin arang kayu bakar itu.
Kalau sampean gak mau nambahin gak masalah. Contoh mau pakai tulang sotong aja terserah sampean ya. Ini cuma saya berbagi pengalaman saya yang sesuai real di kandang saya sendiri. Terus untuk posisi burung MJ ngelolo ya. Burung MJ ngelolo itu pakan tambahnya saya kasih jagung polo. Kalau gak mau jagung manis ya gak apa-apa. Cukup edudre, jawawut, millet putih itu sudah. Sama apa namanya, kalsium itu sudah bisa buat lolo anaknya si polo. Terus untuk menaikkan birahinya burung berik Jepang saya kasih ulat hongkong sama kangkung si polo. Itu. Untuk minumnya saya tiap hari saya ganti saya. Kalau untuk air minum saya setiap hari saya ganti. Dan untuk vitamin brandingnya saya pakai ini ya polo. Ya, ini polo. Ini saya gak di endorse polo. Saya gak di endorse, memang saya pakai vitamin branding Aviagra. Cara penyajiannya itu 1 gram Aviagra, airnya 1 liter ya polo. Dan saya kasihkan burung itu 3 hari berturut-turut. Kalau vitamin imunnya saya pakai Vitadik. Jadi 3 hari vitamin branding, 2 harinya Vitadik, 2 harinya air minum. Itu aja sih polo. Terus sampai nanti kalau memang burung itu pre Jepangnya sudah nelor 1 bisa di stop vitamin brandingnya polo ya. Kalau mau dikasih lagi gak apa-apa, maksimal telur 3. Kalau lebih dari telur 3 jangan dikasih, nanti kalau takutnya burung pre Jepangnya birahi, telurnya malah dipatokin atau dibuangin ya polo. Jadi maksimal telur 3 gak apa-apa, baru di stop. Itu. Terus di stop sehariannya air minumnya pakai apa? Jadi Vitadik aja polo, vitamin imunnya Vitadik 2 hari air putih gitu aja sih biar gak bosen. Wes gitu aja sih polo sampai lolos seleksi alam dan terpantau mandiri anakannya. Setelah mandiri apakah perlu dikasih vitamin branding? Ya, kalau di kandang saya apa namanya setelah sarang rotan saya bersihkan ya, alas rumput raingnya saya ganti yang baru, saya jemur burungnya ya. Gak dijemur ya gak masalah kalau memang burung posisi gak ngelemak. Kalau ngelemak itu perlu dijemur ya polo, karena kurangnya penjemuran terus geraknya kurang lebar juga kan polo, kurang luas, itu bisa membuat burung ngelemak ya. Jadi pasti saya jemur gitu. Kalau gak ada waktu langsung di branding lagi gak masalah sih polo. Apakah perlu dikasih vitamin branding lagi setelah anakan terpantau mandiri? Bisa di stop, bisa dikasih, gitu aja sih polo. Jadi kalau gak dikasih vitamin branding lagi sampai pantau selama 2 minggu lebih. Kalau gak nelor-nelor pastikan burung itu sehat, kedua burung itu ngelemak atau tidak. Kalau dua-duanya itu terpantau sehat terus gak ngelemak, baru kita dorong vitamin branding polo itu. Karena biasanya kalau kita sudah sapi anakan 5 hari seminggu itu sudah nelor lagi burung pre Jepang polo. Itu sih poloku. Gampang kan polo masalah perawatan burung pre Jepang. Selamat mencoba. Mungkin sampai di sini pembahasan mengenai karakter burung pre Jepang, perawatan pre Jepang serta pakannya ya polo. Semoga bermanfaat untuk para sahabat Fin. Selamat mencoba. Jika memang apa yang saya terapkan di kandang saya tak sesuai yang sampean terapkan di kandang sampean, ya mohon maaf ya polo. Terus apa namanya itu, terus semangat, berinisiatif, konsisten dalam berternak ya polo, dan jadilah pengamat yang baik dalam berternak burung apapun ya polo. Saya pamit. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya polo. Salam edukasi, ternak mana sampai ake poloku.